sobat sekalian, bertemu kembali dengan TMC Vlog. Kali ini kita akan bicara mengenai satu update baru, Superbike baru yang hadir secara umum ya, resmi dirilis tanggal 18 September 2024 kemarin gitu ya, malam-malam tuh. Nah, kita akan membahas mengenai Superbike baru dari pabrikan Yamaha yang untuk tahun 2025 nanti itu hadir dua jenis teman-teman sekalian. Namun kita akan bahas satu dulu. Yang pertama yaitu Yamaha R1 Race. Nah, jadi seperti ini loh teman-teman sekalian. Yamaha tuh sebenarnya udah dari tahun-tahun sebelumnya menegaskan bahwa masa depan dan pengembangan Yamaha YZF R1 atau Yamaha R1 akan sepenuhnya difokuskan nih untuk balapan teman-teman sekalian, dan penggunaan di trek lintasan, artinya di sirkuit gitu ya. Jadi pada dasarnya memang semenjak tahun-tahun sebelumnya pun kita sudah dengar bahwa Yamaha R1 itu tidak diproduksi untuk produksi massal, dipakai street legal di jalanan lagi ya. Jadi memang khusus untuk balapan. Nah, begitu juga untuk tahun 2025 menghadirkan nama baru yaitu Yamaha R1 Race, dan satunya kalau saya R1 Race GYTR nanti ya, kita akan bahas kedua. Nah, apa aja sih yang baru di Yamaha R1 Race model year 2025 ini? Nyari bentuknya ini, warnanya hitam. Wes, benar-benar menghadirkan semacam kayak banyak banget pertanyaan kira-kira apa yang dihadirkan di mesin Superbike bengis ini. Nah, Yamaha mengupdate pertama yaitu sisi aerodinamikanya. Nah, R1 Race dilengkapi dengan winglet aerodinamika yang terinspirasi dari motor MotoGP mereka yaitu YZR M1 yang dipakai oleh Quartararo dan Rins sekarang ya di tahun 2024. Teman-teman sekalian bisa lihat aerodinamikanya hadir di sisi samping kanan dan kiri terbuat dari serat karbon teman-teman sekalian. Ya, jadi itu tuh nggak unibody dengan fairing samping, jadi tetap bisa dilepas sih kayaknya, ada semacam entah perekat atau baut gitu ya dihadirkan di sisi kanan dan kiri aerodinamika. Sistemnya dua lipetan gitu, dua step atas dan bawah gitu ya. Sementara yang bagian atas itu wingletnya itu lebih besar bila dibandingkan yang bawah. Sepertinya yang bawah juga cuma dihadirkan sebagai penguat dari winglet ini. Nah, winglet ini balik lagi tadi ya, menggunakan material dari serat karbon. Jadi pada dasarnya bentuk fairing lainnya kayak misalnya di front hole atau misalkan side fairing, saya melihatnya sih nggak terlalu banyak beda bila dibandingkan dengan generasi tahun-tahun sebelumnya. Nah, gitulah teman-teman sekalian. Teman-teman sekalian bisa lihat ya di sini penempatan wingletnya, jadi kayak ada semacam entah paku rivet atau gimana gitu ya, ditempel di samping fairing. Nah, juga hadir ya di Yamaha R1 Race baru adalah sistem pengeremannya diupdate teman-teman sekalian. Nah, sistem pengeremannya sepenuhnya baru, terdiri dari ada master cylinder dan juga kaliper monoblock dari Brembo yang di tahun untuk model year 2025 Yamaha menghadirkan model Brembo Stylema. Wow, memang Brembo Stylema sendiri sih memang didesain oleh Brembo untuk pemakaian balapan, terus habis itu juga dengan untuk harian. Namun desainnya memang dihadirkan terinspirasi dari sistem pengereman mereka di MotoGP. Nah, yang juga hadir adalah suspensi depan dari KYB 43 mm, didesain ulang, dilengkapi dengan pengatur individual untuk rebound damping dan juga kompresi pada tabung garpu kiri dan kanan. Nah, masing-masing dapat di setel secara individual. Tabung kanannya untuk rebound damping dan kirinya untuk kompresi, baik untuk kecepatan tinggi maupun kecepatan rendah. Nah, nih bentuknya teman-teman sekalian ya. Warna hitam, agak sedikit mengengok ke depan dan agak ke kanan. Dari samping ya memang secara umum detail dari wingletnya ini cukup memberikan perbedaan sih ya. Nah, ini istilahnya ini adalah versi stok gitu ya. Kita bisa lihat ya, knalpotnya juga masih stok, tapi dia sudah pakai winglet dengan warnanya juga bisa dibilang merupakan warna basic, yaitu warna hitam teman-teman sekalian. Ya, kita bisa lihat juga sasisnya, delta boxnya dicat warna hitam. Yang warna silver tuh hanya kelihatan kayak sistem exhaust aja sih ya, sistem knalpotnya yang masih agak silver, dan juga di daerah bagian bawah di underbelly-nya.
Jadi selain itu memang desain dari Yamaha R1 Race ini hitam. Ya, lampu depan ya mesti ada ya, kalau menurut saya sih bisa kepake lah, terutama untuk balapan endurance sekali ya. Dan juga lampu belakang juga tetap ada, walaupun memang beberapa part peranti road legal itu bisa dipastikan tidak ada. Kayak misalkan teman-teman bisa lihat nggak ada spakbor belakangnya gitu ya, spakbor yang menggantung itu, namun tetap ada kayak spakbor kolongnya ya. Terus habis itu juga kita bisa lihat nggak ada spionnya, kaca spionnya nggak ada gitu ya. Nah, Yamaha R1 Race ini tetap dibekali dengan mesin CP4 cross plan crankshaft 4 silinder 998 cc. Itu tuh cross plan itu memang 4 silinder, namun kalau menurut saya sih memang secara umum urutan penyalaan atau firing ordernya yang 270, 180, 90, 80 itu kan kayak yang agak sedikit aneh. Nah, itu memang didesain dimiripkan dengan firing order dari V4. Jadi sebenarnya ini adalah mesin inline 4, tapi secara firing order itu sama dengan V4. Tapi ini bisa dibilang adalah V4 tapi bentuknya adalah inline. Nah, gimana tuh maksudnya tuh? Nah, untuk R1 Race ini power dari mesin inline 4 cross plan crankshaft yang disingkat menjadi mesin CP4 itu 200 PS sekalian, ya, power maksimumnya itu ya. Nah gitu ya. Terus dia juga dilengkapi dengan Yamaha chip control throttle ya, biasa ya, CCT di Superbike. Terus habis itu ride by wire gitu. Terus habis itu ada kayak misalkan APS-G gitu ya, dia accelerator position sensor grip. Wah, ini tuh ada sensasi throttle ya, ada, jadi bentuknya tuh bisa menghasilkan berbagai tingkat sensasi throttle. Jadi itu throttle-nya ride by wire, tapi dengan APS-G ini jadi pembalap atau pengendara itu bisa merasakan bahwa ini tuh nggak kayak throttle by wire atau ride by wire. Jadi mirip seperti kayak sensasi yang mereka bisa dapatkan di throttle atau gas yang masih menggunakan kabel baja sling biasa. Nah gitu tuh. Jadi pembalap-balap zaman sekarang juga kadang-kadang tetap ingin feel-nya tetap feel natural seperti kayak throttle gas yang menggunakan kabel baja. Namun ya seperti kita ketahui kan sekarang tuh semua sistemnya lebih elektronik dan segala macam, maka ride by wire pilihannya. Nah, selain dari versi race ya ada juga GTR, dan ini tuh speknya jauh lebih full balap banget. Nanti kapan-kapan kita akan coba kupas bersama dengan mengenai Yamaha R1 GTR 2025 yang juga pakai winglet. Untuk sementara itu aja teman-teman sekalian yang bisa saya sampaikan, semoga bisa bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.